Pengertian perkembangan sosial remaja. Pertama, kita perlu mengetahui definisi dari perkembangan sosial dan remaja itu sendiri. Pertama, perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Jadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup seorang manusia, maka akan meningkat juga hubungan antar manusia dengan manusia yang lainnya. Sedangkan remaja adalah masa transisi atau masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang terjadi di kisaran umur 12 tahun hingga 21 tahun. Pada masa remaja ini, interaksi dan pengenalan atau pergaulan dengan teman sebaya, terutama dengan lawan jenis, menjadi sangat penting. Dan pada akhirnya pergaulan ini akan menyebabkan suatu kebutuhan. Nah, dari suatu kebutuhan ini meningkatlah interaksi dengan manusia lainnya, sehingga perkembangan sosial remaja adalah masa seorang manusia atau remaja mulai mengenal interaksi sosial yang lebih luas dengan segala fenomena sosial itu sendiri dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ada 5 karakteristik perkembangan sosial remaja. Yang pertama, berkembangnya fungsi intelektual dan emosional. Yang kedua, pada masa remaja ini akan mengalami sikap hubungan sosial yang tertutup sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. Jadi jika seseorang dalam masa remaja, jika mendapati konflik, biasanya mereka akan menjadi lebih tertutup. Yang ketiga, penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Yang keempat, mulai memahami norma pergaulan dengan kelompok remaja, kelompok anak-anak, kelompok dewasa, dan kelompok orang tua. Dan karakteristik yang kelima, yaitu pergaulan dengan sesama remaja lawan jenis mulai terjadi. Manusia dalam masa mencari dan ingin menentukan jati dirinya memiliki sikap yang terlalu tinggi dalam menilai dirinya sendiri atau sebaliknya. Mereka belum paham benar mengenai norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya dapat menimbulkan hubungan sosial yang kurang serasi karena mereka sukar untuk menerima norma sesuai dengan kondisi dalam kelompok atau masyarakat. Sikap menentang dan sikap canggung dalam pergaulan akan merugikan kedua belah pihak. Perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga, kematangan anak, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental terutama emosi dan intelijensi. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap aspek perkembangan anak, terutama perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Di dalam keluarga berlaku norma kehidupan keluarga, dan dengan demikian pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Yang kedua yaitu kematangan anak. Dalam bersosialisasi diperlukan yang namanya kematangan fisik dan psikis. Untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, diperlukan yang namanya kematangan intelektual dan emosional. Selain itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Yang ketiga, yaitu status sosial. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Ia anak siapa? Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya dan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Dari pihak remaja sendiri, perilakunya akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Sehubungan dengan itu, dalam kehidupan sosial anak akan senantiasa menjaga status sosial dan ekonomi keluarganya. Terkadang maksud menjaga status sosial keluarganya mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan sosial yang tidak tepat. Hal ini dapat berakibat lebih jauh, yaitu anak menjadi terisolasi dari kelompoknya.
Akibat lain, mereka akan membentuk kelompok elit dengan normanya sendiri. Yang kelima yaitu kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan berpikir dapat mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Remaja yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa yang baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa yang baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial, dan hal ini akan dengan sangat mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi remaja yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan mendatang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan seperti sekolah. Kepada peserta didik bukan saja dikenalkan kepada norma-norma lingkungan dekat, tetapi juga dikenalkan kepada norma kehidupan bangsa atau nasional, dan norma kehidupan antar bangsa. Etik pergaulan membentuk perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Robinson, sosialisasi itu sebagai proses belajar yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan efektif. Sosialisasi dari orang tua ini sangatlah diperlukan oleh anak karena dia masih terlalu muda dan belum memiliki pengalaman untuk membimbing perkembangannya sendiri ke arah kematangan. Mulai bergaul atau hubungan sosial baik dengan orang tua, anggota keluarga, orang dewasa lainnya, maupun teman bermainnya, anak mulai mengembangkan bentuk-bentuk tingkah laku sosial seperti berikut. Yang pertama yaitu pembangkangan atau negativisme. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Yang kedua yaitu agresi atau aggression, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun kata-kata verbal. Agresi ini merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Yang ketiga yaitu berselisih atau bertengkar, quarreling. Terjadi apabila seorang anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku anak lain, seperti diganggu pada saat mengerjakan sesuatu atau direbut barang atau mainannya. Yang keempat yaitu menggoda atau teasing, yaitu sebagai bentuk lain dari tingkah laku agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal, kata-kata ejekan atau cemoohan, sehingga menimbulkan reaksi marah pada orang-orang yang diserangnya. Yang kelima yaitu persaingan atau rivalry, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong atau distimulasi oleh orang lain. Yang keenam yaitu kerjasama atau cooperation, yaitu sikap mau bekerja sama dengan kelompok. Yang ketujuh yaitu tingkah laku berkuasa atau ascendant behavior, yaitu sejenis tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi, atau bersikap bosnis. Selanjutnya yaitu mementingkan diri sendiri atau selfishness, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi keinginannya. Yang terakhir itu ada simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengannya. Perbedaan individual banyak variasinya. Kita harus meninjau lebih jauh dan lebih khusus beberapa jenis dan ciri perbedaan. Yang pertama yaitu ada kecerdasan atau intelijensi. Anak-anak yang kurang kecerdasannya umumnya belajar lebih lamban dibandingkan anak-anak yang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Mereka memerlukan banyak latihan dan lebih banyak waktu untuk maju dari tipe belajar yang satu ke tipe belajar yang lainnya. Mereka tidak dapat melakukan
atau menanggapi hal-hal dengan cepat. Sedangkan anak-anak yang memiliki IQ yang tinggi biasanya memiliki pusat perhatian yang lebih besar, belajar dengan lebih cepat, kurang memerlukan latihan, dan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat, dan mampu mengambil kesimpulan serta melakukan abstraksi. Bakat atau aptitude. Bakat sangat berpengaruh terhadap tingkat perkembangan seseorang. Untuk mengetahui bakat, perlu diadakan yang namanya aptitude test pada anak-anak saat permulaan mereka masuk sekolah. Hasil tes tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk untuk memperkirakan hasil belajar mereka. Bakat turut menentukan perbedaan-perbedaan pada hasil belajar, sikap, minat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu keadaan jasmani atau physical fitness. Setiap anak memiliki tinggi dan berat yang berbeda-beda. Ada badannya yang tinggi kurus, ada pula yang badannya berbentuk atletis. Ada pula yang memiliki gangguan fisik, misalnya seperti kurang sehat penglihatannya, berpenyakit asma, mudah sakit kepala, dan lain-lain. Keadaan jasmani itu akan mempengaruhi efisiensi dan kegairahan belajar, karena badannya mungkin bisa mudah lelah, kurang berminat untuk melakukan kegiatan-kegiatan, tidak suka bermain, dan lain-lain. Sebaliknya, ada anak yang energetik serta mudah dan cekatan dalam berbuat sesuatu. Yang keempat yaitu penyesuaian sosial dan emosional. Aspek sosial dan aspek emosional erat kaitannya satu sama lain. Berbagai alternatif kondisi sosial dan emosional dapat terjadi di kalangan anak-anak seperti ada yang pendiam, ada yang pemalu, pemberani, mudah beraksi, sulit beraksi, suka bekerja sama, suka mengasingkan diri, mudah terganggu, sensitif, dan lain-lain. Tingkah laku tersebut mudah berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, baik dalam kelompok, dalam kelas, maupun di rumah. Kondisi-kondisi lingkungan setiap waktu dapat berpengaruh terhadap perbuatan belajar, minat, kepercayaan diri sendiri, dan keyakinan atas nilai belajar. Yang kelima yaitu latar belakang keluarga. Keadaan keluarga dapat mempengaruhi setiap anak. Banyak faktor yang bersumber dari keluarga yang dapat menimbulkan perbedaan individual seperti kultur dalam keluarga, tingkat pendidikan orang tua, tingkat ekonomi, hubungan antara orang tua yang sama-sama bekerja, sikap keluarga terhadap masalah-masalah sosial, dan realitas kehidupan. Faktor-faktor tersebut memberikan pengalaman kepada anak-anak dan menimbulkan perbedaan pada minat, apresiasi, sikap, pemahaman ekonomis, pembendaharaan kata, percakapan, berkomunikasi kepada orang lain, pola berpikir, kebiasaan berbicara, dan pola hubungan kerjasama dengan orang lain. Perbedaan-perbedaan ini sangat berpengaruh terhadap perilaku dan perbuatan belajar. Yang terakhir yaitu prestasi belajar atau academic achievement. Perbedaan prestasi belajar di kalangan individual disebabkan oleh faktor-faktor seperti kematangan akibat kemajuan, umur, latar belakang pribadi, sikap dan bakat terhadap suatu bidang pelajaran, dan jenis mata pelajaran yang diberikan. Perkembangan sosial pada masa puber dapat dilihat dari dua ciri khas, yaitu mulai terbentuknya kelompok teman sebaya, baik dengan jenis kelamin yang sama atau dengan jenis kelamin yang berbeda, dan mulai memisahkan diri dari orang tua. Yang pertama, kelompok teman sebaya. Sebelum memasuki masa remaja, biasanya anak sudah mampu menjalin hubungan yang erat dengan teman sebayanya. Seiring dengan itu, juga timbul kelompok anak-anak untuk bermain bersama atau membuat rencana bersama. Sifat yang khas dari kelompok anak yang belum pubertas adalah bahwa kelompok tadi terdiri dari jenis kelamin yang sama. Persamaan seks ini membantu timbulnya identitas jenis kelamin dan yang berhubungan dengan perasaan identifikasi yang mempersiapkan pengalaman identitasnya. Sedangkan pada masa puber, anak sudah mulai berani untuk melakukan kegiatan dengan lawan jenisnya dalam berbagai kegiatan. Lalu, yang kedua, melepas dari orang tua. Tuntutan anak untuk memisahkan diri dari orang tua dan menuju ke arah teman-teman sebaya merupakan suatu reaksi terhadap suatu intern anak muda.
Sesudah mulainya pubertas, timbul suatu diskrepansi yang besar antara kedewasaan jasmania dengan ikatan sosial kepada orang tua. Dalam keadaan seperti ini, banyak pertentangan antara remaja awal dengan orang tua, yaitu perbedaan standar perilaku, merasa menjadi korban, perilaku yang kurang matang, masalah palang pintu, dan metode disiplin. Perkembangan bahasa remaja. Bahasa merupakan alat komunikasi dan alat adaptasi sosial yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya, lingkungannya, maupun hubungannya dengan orang lain. Lalu, sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang itu dimulai dari masa bayi hingga anak-anak, yang dimulai dengan meraba-raba dan diikuti dengan bahasa dimulai dari 1 suku kata, 2 suku kata, hingga mampu menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial dalam suatu kelompok masyarakat. Dan kelompok-kelompok masyarakat inilah yang menyebabkan manusia bervariasi dalam bahasa. Sehingga perkembangan bahasa, lalu berkaitan dengan perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat komunikasi, baik alat komunikasi secara lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Sehingga perkembangan bahasa remaja adalah timbulnya variasi bahasa bukan karena kaidah-kaidah kebahasaan, melainkan disebabkan oleh kaidah-kaidah sosial yang beraneka ragam. Sehingga terjadilah perkembangan bahasa yang diiringi dengan meningkatnya kemampuan alat berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hindika Fauzan, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Jadi ada 8 faktor ya. Yang pertama itu dari kesehatan. Nah, kenapa sih faktor kesehatan itu bisa mempengaruhi perkembangan bahasa? Jadi sebenarnya ini bisa lebih ke faktor kesehatan secara mental dan biologis. Ya seperti contohnya kayak seperti anak-anak kecil yang memang lebih lagi belajar bahasa. Mungkin kalau mereka sakit atau gimana, otak mereka yang notabene otak itu sumber dari kata-kata kita tidak bekerja dengan baik. Makanya perkembangan mereka agak tersendat. Dan begitu pun sebaliknya, kalau kita sehat, otak kita bisa bekerja dengan maksimal untuk merangkai kata-kata dan mengembangkan bahasa. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu ada kecerdasan atau intelijensi dari seseorang tersebut. Nah, intelijensi ini dipengaruhi oleh faktor eksternal kita. Gimana kita belajar teori-teori berbahasa, teori-teori orang lain mungkin. Kita bisa belajar dari orang lain. Di mana tempat kita tinggal. Interaksi sosial yang kita dapatkan dari orang tersebut, kita ambil hikmahnya, kita ambil bagusnya, kita aplikasikan ke dalam bahasa atau tutur kata kita. Selanjutnya, yang ketiga itu status perekonomian ini berarti finansial seorang, agar mereka dapat belajar dan mengembangkan bahasa mereka secara nyaman. Ya jatuhnya kalau kita nggak punya duit, mau beli buku buat belajar susah, mau hidup tenang susah, pokoknya mau kita belajar secara maksimal agak susah. Makanya status perekonomian itu mempengaruhi banget dalam kita mengembangkan bahasa. Lalu yang keempat itu ada jenis kelamin. Secara biologis itu mempengaruhi perkembangan kita dalam berbahasa. Jadi contohnya memang mau dikatakan apa ini agak benar juga. Perempuan itu cenderung lebih rajin daripada laki-laki. Ya contohnya aja kayak anak kecil, 2 tahun lah. Anak bayi 2 tahun, balita. Anak bayi balita 2 tahun untuk perempuan itu agak perkembangannya cepat. Karena apa? Karena motivasi mereka, rasa ingin tahu mereka
dan faktor kerajinan ya, rajin dalam mencari tahu sesuatu itu lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, makanya ini sangat mempengaruhi perkembangan suatu bahasa dari seseorang. Dan selanjutnya ada hubungan antar keluarga. Nah, ini lebih merancau kepada mental seseorang ya. Karena ya kalau misalnya hubungan keluarga kita lagi hancur, secara mental kita terkena, dan mungkin ini akan menjadi suatu hal yang buruk untuk kita, karena nggak bisa konsen, nggak bisa apa. Begitupun sebaliknya, kalau kita hubungan dengan keluarga baik-baik aja, nggak ada masalah, otak kita bisa bekerja tanpa ada tekanan apapun. Selanjutnya ada umur. Nah, umur ini bervariasi ya menurut saya. Ya jatuhnya kayak perkembangan anak kecil itu lebih cenderung, ya kalau misalnya kita hitungannya umur dari 1 sampai 60 tahun, mereka masih ya standar lah. Perkembangannya masih mencoba mengatakan ayah, bapak, ibu, atau mama. Tapi kalau misalnya udah berumur panjang, udah tua, nah ini yang jadi alasan kenapa orang yang lebih tua itu agak bijaksana, karena mereka sudah mendapatkan cukup ilmu dan pengalaman yang mereka dapat dari interaksi sosial mereka selama hidup. Nah, makanya mempengaruhi banget. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini ya environment kita hidup. Misalkan contohnya kalau kita hidup di pasar gitu, misalkan kita dari kecil hidup di pasar, ya otomatis cara berbicara kita ya kasar. Kenapa kasar ya? Tahu orang pasar gimana ngomongnya. Terus begitu pun sebaliknya, kalau misalnya kita tinggal di tempat yang bagus, yang environmentnya tuh nggak terlalu toksik ya. Ya kayak di perumahan-perumahan yang nggak ada arisan ibu-ibunya, kan mereka cenderung lebih sopan, interaksi sosial dalam hal-hal yang negatif itu kurang. Pokoknya ada apa sih, kayak pengawasan dari orang tua kita agar kita berbahasa dengan baik. Nah, perkembangan bahasa ini bakal lebih maksimal lah kalau misalnya emang kayak gitu. Nah, ini yang terakhir yaitu ada kondisi fisik dari seseorang. Nah, ini sangat mempengaruhi perkembangan kita dalam berbahasa ya, karena agak dark juga nih. Soalnya kalau emang nggak punya tangan juga buat ngapa-ngapain susah kan, buat ngembangin susah. Terus mau ngambil pelajaran deh dari social interaction ke orang-orang juga agak nggak pede mungkin kalau misalnya orang-orang yang atau gimana. Nah, kurang lebih itu deh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kemampuan bahasa terhadap kemampuan berpikir. Mungkin ada yang nggak setuju nggak sih kalau saya bilang orang yang bijaksana dalam berkata-kata itu orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi. Nah, ini salah satu contoh dalam pengaruh bahasa dalam berpikir. Sebenarnya sih bisa berfungsi sebagai sebaliknya juga. Jadi perkembangan kemampuan berbahasa dipengaruhi oleh kemampuan berpikir, dan juga sebaliknya, kemampuan berpikir dapat dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa. Nah, seseorang yang mempunyai kemampuan berpikir yang tinggi memudahkan cara berproses, cara berpikir dia dalam berbahasa, cara gimana dia menutur katanya dengan berbahasa yang lebih logis, sistematis, dan mudah diterima oleh masyarakat sekitar. Dan ide gagasan yang disampaikan dapat diterima, karena proses berpikirnya tuh, kalau orang-orang yang pinter dia harus mengolah kata-kata dulu baru berbicara. Lalu, nah, kemampuan berpikir ini berdampak pada cara bersosialisasi kita. Jadi balik lagi tadi tuh ke environment, lingkungan kita, di mana kita hidup dan bagaimana lingkungannya itu sangat berpengaruh. Ya kalau di pasar ya jadi kasar, tapi kalau hidup di tempat yang memang rata-rata disekelilingi oleh orang-orang yang
intelektual, mungkin kata-kata kita juga akan seperti mereka. Kita akan mengikuti karena ini suatu pengaruh yang sangat melekat, yaitu sifat manusia dan lingkungan sekitar mereka. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang terakhir, yaitu mengenai perbedaan individual dalam kemampuan dan perkembangan bahasa. Nah, sekarang kita akan membahas ke ranah yang lebih spesifik, yaitu ranah masing-masing individual dalam perkembangan dan bahasa. Dari tadi kita udah membahas ke yang general ya, umum secara mata dunia. Karena ya memang sesungguhnya manusia itu diciptakan itu sama, tapi dalam sifat-sifat mereka, dalam diri mereka yang paling dalam, kita mempunyai perbedaan-perbedaan yang spesifik. Nah, menurut Jane Ellis Ormroth, 3 sumber perbedaan individual yang mempengaruhi kemampuan siswa adalah intelijensi, gaya kognitif, dan disposisi. Saya akan menjelaskan 3 hal itu. Pertama, intelijensi. Oh ya, sebelumnya juga pembahasan kali ini itu adalah suatu hasil dari faktor-faktor yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, pertama ada intelijensi. Intelijensi itu merupakan suatu faktor dari ya kecerdasan tadi, dan lingkungannya juga mengempuni secara baik, makanya dia bisa berkembang dan kemampuan bahasanya itu lebih ke orang-orang yang intelijen, atau berdasarkan dari teori-teori buku, dari gimana dia belajar dari orang lain dalam social interaction yang ia lakukan, dalam environment-nya yang baik dan tidak toksik itu. Dan kemudian ada kognitif. Kognitif itu orang-orang yang kognitif itu mereka lebih cenderung bagus dalam menyelesaikan suatu masalah. So, jadi dia berpikir lalu mengolah kata-kata sesuai keadaan yang terjadi, karena orang-orang seperti ini tuh lebih ke improvisasinya tinggi dan mereka bisa melihat situasi keadaan lalu merangkai suatu kata-kata, makanya perkembangan mereka tuh bisa maksimal dalam ranah ini. Dan yang ketiga terakhir yaitu ada disposisi. Disposisi ini lebih ke will to act, bagaimana keinginan seseorang untuk mengembangkan bahasa mereka. Ini harus ada motivasi nih sebelum kita mau jadi orang-orang yang berdisposition. Makanya mungkin kalau menurut saya, misalkan faktornya ini lebih ke hubungan dalam keluarga, misalkan hubungan keluarga hancur, mungkin ini bisa menjadi suatu motivasi kita dalam belajar dan mengembangkan bahasa. Dan ini masuknya ke disposisi. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari 3 materi terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.